Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wakil Mujadid dan rekan saya yaitu Lexel Mika dari kelas 1DD4 jurusan Teknik Informatika. Hari ini kami akan membawakan video pembelajaran tentang data cleaning atau pembersihan data. Nah, pertama-tama, apa sih data cleaning itu? Data cleaning adalah proses untuk mengidentifikasi, memperbaiki, atau menghapus data yang salah, tidak lengkap, tidak relevan, duplikat, atau tidak terformat dengan benar dalam sebuah kumpulan data. Tujuannya adalah untuk menghasilkan dataset yang bersih, konsisten, dan juga akurat. Data yang bersih adalah fondasi penting sebelum data tersebut diolah lebih lanjut untuk dianalisis, visualisasi, atau pembuatan model machine learning. Contohnya, bayangkan kalau kamu itu adalah seorang koki yang sedang membuat kue. Data cleaning adalah proses menyortir bahan-bahan kamu, membuang telur yang busuk, menyingkirkan tepung yang menggumpal, dan memastikan takaran gula sudah pas. Tanpa proses ini, kue yang kamu hasilkan tidak akan enak. Nah, lalu bagaimana sih proses data cleaning itu dilakukan? Proses data cleaning biasanya mengikuti langkah-langkah sistematis. Langkah yang pertama, menghapus data duplikat atau tidak relevan. Apa yang dilakukan? Yaitu mencari dan menghapus baris data yang sama persis atau duplikat. Selain itu, menghapus kolom atau data yang tidak diperlukan untuk analisis. Contohnya, dalam data pelanggan ada 2 entry untuk Budi Santoso dengan alamat dan nomor telepon yang sama. Salah satunya harus dihapus. Untuk langkah kedua, mengatasi data yang hilang atau missing values. Apa yang dilakukan? Data seringkali memiliki sel kosong. Misalnya, seseorang tidak mengisi kolom pendapatan. Ada beberapa cara untuk menanganinya, yaitu menghapus. Jika satu baris memiliki banyak data yang kosong, baris tersebut bisa dihapus, atau jika kolom hampir seluruhnya kosong, kolom itu bisa dihapus. Yang kedua, mengisi atau imputasi. Mengisi nilai yang kosong dengan nilai statistik seperti rata-rata, mean, nilai tengah, median, atau nilai yang paling sering muncul yaitu modus. Yang ketiga, mengisi dengan cerdas. Menggunakan algoritma untuk memperbaiki nilai yang paling mungkin untuk sel kosong tersebut. Contohnya, jika kolom usia ada yang kosong, kita bisa mengisinya dengan rata-rata usia dari semua data yang ada. Langkah ketiga, yaitu memperbaiki kesalahan struktural dan menstandarisasi format. Apa yang dilakukan? Memperbaiki masalah konsisten pada data. Salah ketik dan kapitalisasi, memperbaiki. Contohnya, dari Indonesia tanpa adanya I menjadi Indonesia atau menyeragamkan laki-laki dengan L yang besar, laki-laki dengan L yang kecil, dan L sebagai inisialisasi dari laki-laki. Menjadi satu format, misalnya pria. Lalu, standarisasi unit. Mengubah semua data ke dalam satu unit yang sama. Misalnya, mengubah data berat badan dari kilogram, kilo, dan kilogram atau kg menjadi kg saja. Nah, format datanya, memastikan semua tanggal dalam format yang sama. Misalnya, YYY dari year, MM dari month, dan DD dari day. Atau semua nomor telepon memiliki format yang sama, antara 0 atau plus 62. Nah, langkah yang keempat yaitu menangani outliners atau pencilan. Apa yang dilakukan? Nah, outliners adalah nilai data yang sangat jauh berbeda dari sisa data lainnya. Misalnya, dalam data usia pelanggan, rentang 20 hingga 50 tahun, tiba-tiba ada data dengan usia 200 tahun. Nah, yang pertama, kita identifikasi dulu menggunakan metode statistik, seperti Z-score atau interquartile range atau IQR. Untuk visualisasi, seperti box plot, untuk menemukan outliers. Nah, penanganannya, outliers bisa dihapus jika itu jelas merupakan kesalahan input. Namun, terkadang outliers adalah data yang valid. Misalnya, data transaksi miliaran di antara transaksi jutaan dan perlu dianalisis secara terpisah. Lalu, ada contoh tools alat untuk data cleaning. Nah, data cleaning bisa dilakukan dengan berbagai alat, dari sederhana hingga yang sangat canggih. Contoh kategori alat. Yang pertama ada spreadsheet.
Yang kedua ada bahasa pemrograman, yang ketiga ada tool visual, dan yang keempat ada database. Untuk contoh tools dari spreadsheet ada Microsoft Excel, Google Sheet. Nah, siapa sih penggunanya? Biasanya digunakan oleh analisis bisnis, mahasiswa, dan juga pemula. Kelebihan dari spreadsheet adalah mudah digunakan, visual, cocok untuk data kecil. Lalu, contoh tools dari bahasa pemrograman adalah Python dengan library Pandas dan NumPy. Siapa penggunanya? Biasanya digunakan oleh data scientist atau data analis. Kelebihannya, sangat fleksibel, kuat untuk data besar, bisa diotomatisasi. Lalu yang ketiga, tools visual. Contoh toolsnya adalah OpenRefine, Trifacta, Tableau, dan Perp. Penggunanya biasanya itu adalah non-programmer dan data analis. Nah, kelebihannya, antar muka bisa drag and drop saja dan tidak perlu coding. Bisa melihat perubahan secara real time juga. Lalu yang terakhir ada database. Contoh toolsnya yaitu SQL atau Structured Query Language. Nah, penggunanya biasanya itu adalah database administrator dan backend developer. Kelebihannya adalah efisien untuk membersihkan data langsung di sumbernya. Nah, lalu kita bahas nih contoh penggunaan data di dunia nyata. Yang pertama ada e-commerce. Contoh Tokopedia dan juga Shopee. Nah, masalah data alamat pengirimannya, pelanggan seringkali tidak standar. Ada yang menulis dengan JLN, ada yang menulis dengan jalan, dan ada juga yang menulis dengan JL atau nama kota, provinsi yang salah ketik. Contohnya, Jawa Barat yang seharusnya menjadi Jawa Barat. Nah, kita bisa menggunakan proses cleaning, menyeragamkan singkatan alamat JLN, JL menjadi jalan saja. Nah, lalu menggunakan data referensi, misalnya daftar resmi provinsi atau kota dari pemerintah untuk memperbaiki nama yang salah ketik. Lalu, menghapus entry pelanggan duplikat. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah proses pengiriman barang menjadi lebih lancar, mengurangi resiko paket salah alamat, dan analis demografi pelanggan menjadi lebih akurat. Contoh yang kedua adalah analisis penjualan retail. Contoh kita memiliki suatu masalah, yaitu seorang manajer toko ingin menganalisis data penjualan harian. Ia menemukan data transaksi dengan nilai sebesar minus Rp100.000 dengan nilai negatif dan ada beberapa tanggal transaksi yang kosong. Nah, kita menggunakan proses cleaning, yaitu menyelidiki nilai negatif. Ternyata itu adalah transaksi pengembalian barang atau refund. Data ini bisa dipisahkan atau diberi label khusus, bukan dihapus. Lalu, mengisi tanggal transaksi yang kosong dengan tanggal transaksi sebelumnya jika polanya berurutan atau menghapusnya jika tidak bisa divalidasi. Lalu, menemukan outlier. Ada satu transaksi senilai Rp500 juta, padahal rata-rata transaksi hanya Rp200.000 saja. Setelah dicek, ternyata kasir salah input, kelebihan 0, dan harusnya menjadi Rp50 juta. Nah, manfaatnya, laporan penjualan menjadi akurat, prediksi penjualan untuk bulan berikutnya lebih bisa diandalkan, dan manajer tidak membuat keputusan bisnis berdasarkan data yang salah. Lalu selanjutnya ada dari kesehatan, kita memiliki satu masalah, yaitu sebuah rumah sakit ingin menganalisis data pasien yang memiliki penyakit diabetes. Nah, ditemukan data tinggal badan dalam, hapus. Nah, ditemukan data tinggi badan dalam sentimeter dan juga inci, serta data berat badan ada yang kosong. Kita menggunakan proses cleaning juga, yaitu mengonversi semua data tinggi badan ke dalam satu unit, misalnya menjadi sentimeter saja. Lalu, mengisi data berat badan yang kosong menggunakan nilai median. Median lebih baik dari rata-rata jika ada outliers. Manfaatnya adalah dokter dan peneliti bisa membangun model prediksi risiko komplikasi diabetes yang lebih akurat karena semua data seragam dan lengkap. Nah, sebagai penutup, data cleaning adalah tahap krusial yang tidak boleh dilewati sebelum analisis data. Dengan data yang bersih, hasil analisis lebih terpercaya dan keputusan yang diambil lebih tepat. Ingat, 3 hal penting, yaitu dokumentasikan setiap langkah cleaning, validasi hasilnya, dan gunakan alat yang sesuai kebutuhan. Sekian video pembelajaran tentang data cleaning. Terima kasih sudah menonton. Jika ada yang ditanyakan, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan semoga materi ini membantu kalian memahami pentingnya menjaga kualitas data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.